Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Darlusi, NIM 2105110997, jurusan Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Hukum Bisnis dari Universitas Riau. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sebelumnya, kita harus tahu apa ya yang dimaksud dengan perdagangan itu. Pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan atas pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan sebagai barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern saat ini, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan jumlah uang. Pembelian akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan oleh penjualnya. Kira-kira apa ya isi teks dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang perdagangan tersebut? Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk dimajukan kesejahteraan umum melalui beberapa pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 11 Maret 2014 di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah menerapkan beberapa pertimbangan untuk dibentuknya undang-undang perdagangan tersebut. Kira-kira apa saja ya pertimbangan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut? Ini dia pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pertimbangan pertama, bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Yang ketiga, bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional, sehingga diperlukan berpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan. Yang keempat, bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu menentukan undang-undang tentang perdagangan. Selanjutnya, ada beberapa dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ini dia isi pasal Undang-Undang 1945. Yang pertama, ada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua, pasal 11 yang berbunyi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur semua perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, ada pasal 20. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatnya. Yang keempat, ada pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, ada sedikit penjelasan undang-undang tentang hukum dagang, yang dimana pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan perdagangan merupakan menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ialah pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemanfaatan, kesederhanaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan atas asas tersebut, Undang-undang tentang perdagangan ini memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan perdagangan perbatasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebih dan kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.